Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustinawati. Saya mahasiswa PPG Daljab 2021 tahap 4 dari Universitas 11 Maret. Saya akan mempresentasikan tugas pengembangan materi ajar yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Dr. Idam Ragil, MSI. Sini materi ajar. Saya menggunakan problem based learning, mode pembelajaran problem based learning. Pendahuluan, saya mengampu kelas 3 semester 1, tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda, pembelajaran 1, alokasi waktu 2 kali 35 menit. Kata pengantar, puji syukur kita haturkan kepada Sang Pencipta atas nikmat sehat yang telah diberikan. Selamat pagi anak-anak, mudah-mudahan kita semua sehat dan tetap semangat dalam belajar. Bahan ajar ini merupakan paparan materi pembelajaran ke-1 yang menjabarkan tentang berbagai jenis wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahan ajar ini juga dijelaskan tentang satuan panjang kilometer ke meter atau sebaliknya. Modul ini akan mengajak kalian semua beraktivitas dan berkreasi sesuai dengan kemampuan. Di sini ada konten isi. Pertama, kata pengantar. Kedua, kompetensi inti. Ketiga, pemetaan kompetensi dasar. Keempat, indikator. Kelima, tujuan pembelajaran. Keenam, orientasi masalah. Ketujuh, materi ajar. Kedelapan, rangkuman. Kesembilan, evaluasi. Dan 10, daftar pustaka. Di sini ada kompetensi inti kelas 3. Yang pertama, KI 1, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, serta cinta tanah air. KI 3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan mengkognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. KI 4, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis dalam karya yang estetis. Di sini deskripsi tentang tema 3, subtema 2. Pada kesempatan pertemuan pembelajaran kali ini kita akan membahas materi kelas 3 tema 3, subtema 2 pembelajaran 1. Berisi materi muatan bahasa Indonesia, yaitu menggali informasi konsep perubahan wujud benda, dan muatan matematika tentang hubungan antar satuan baku untuk panjang. Agar dalam pembelajaran kita lancar dan tidak sulit memahaminya, maka kita harus aktif dalam pembelajaran dan sering melakukan tanya jawab terkait materi yang kita pelajari. Di sini penulis akan membagikan materi ajar dan soal pembelajaran tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, dan pembelajaran 1. Pemetaan kompetensi dasar Bahasa Indonesia 3.1, menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. 4.1 menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan,
tulisan dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang matematikanya 3.7 menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada indikator pencapaian pembelajaran. Untuk yang pertama, bahasa Indonesia 1.1.1 menganalisis informasi wacana tentang wujud benda. 1.1.2 mengelompokkan informasi yang terkait dengan wujud benda. 4.1.1 menyimpulkan hasil informasi tentang perubahan wujud benda dengan tepat. Yang kedua, matematika 3.7.1 membandingkan satuan kilometer ke meter atau sebaliknya. 4.7.1 memecahkan masalah dalam soal cerita. 4.7.2 menghubungkan masalah sehari-hari mengenai satuan panjang. Di sini tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mengamati media pembelajaran yang ditampilkan oleh guru agar dapat mengelompokkan benda-benda berdasarkan wujudnya secara mandiri. Itu termasuk C4. Yang kedua, melalui bimbingan guru, siswa dapat menyimpulkan informasi perubahan wujud benda menggunakan kalimat efektif dengan percaya diri. C5, siswa dapat memecahkan masalah satuan panjang kilometer dan meter dengan teliti melalui bimbingan guru. C5, yang terakhir, melalui bimbingan guru, siswa dapat menghubungkan masalah sehari-hari menjadi satuan panjang dengan rasa ingin tahu. C6. Di sini ada orientasi masalah. Kemudian di sini siswa diminta untuk mengamati gambar. Ini di sini siswa diminta untuk membaca tentang wujud benda. Di pembelajaran yang ini siswa diminta untuk mengamati. Di sini siswa diminta untuk berdiskusi. Nah, di sini anak memperhatikan video YouTube yang di sini sudah ada tampilannya ya. Sudah ada linknya. Nah, di sini anak diminta untuk menyimak. Nah, yang berikutnya rangkuman. Yang pertama ada wujud benda terbagi menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Yang kedua, benda padat adalah benda yang tidak akan berubah bentuk walaupun diletakkan pada wadah atau berpindah tempat. Ketiga, benda cair adalah benda yang akan berubah bentuk sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Yang keempat, benda gas adalah benda yang akan mengisi seluruh ruangan. Kelima, mencair terjadi bila bentuk benda asal adalah padat, kemudian berubah menjadi cair. Keenam, membeku adalah proses perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Yang ketujuh, mengembun merupakan perubahan wujud benda yang asalnya berbentuk gas berubah menjadi bentuk cair. Kedelapan, menguap merupakan perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. 9. Satuan panjang yang sering digunakan adalah kilometer dan meter. 10. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian. Sering digunakan adalah kilometer dan meter. 10. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Berikut evaluasi. Di sini soal-soal evaluasi. Kemudian yang terakhir daftar pustaka. Di sini beberapa ada link dari YouTube ya. Itu yang terakhir, dan terima kasih dan sampai jumpa. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.